Guys, kembali lagi ke channel YouTube saya ya guys. Jadi di depan saya ini saya dapat di marketplace nih guys. Jadi ini kettle yang mirip banget sama Brewista ya. Bisa dibilang ini cloningnya. Dan juga kalau ibarat kata ini yang Brewista itu iPhone, yang ini adalah Xiaomi-nya ya. Jadi kita akan unboxing ya, seperti apa barangnya ya. Dusnya juga lumayan gede loh. Harganya juga ya emang nggak beda jauh dengan Brewista asli ya. Jadi ada opsi lah kalau kalian ingin yang kelihatan ingin seperti Brewista-Brewistaan, ini boleh rekomendasi sih. Tadi saya lihat itu bentuknya mirip, persis, hanya beda di tekonya saja ya guys. Jadi kita akan lihat, kita unboxing bentuknya kayak gimana, semuanya hasilnya seperti apa, nanti kita akan. Jadi kita akan unboxing kettle yang mirip dengan Brewista ini ya. Jadi kita akan buka sekarang. Nah, ini manual booknya. Nah, yang aku bilang mirip Brewista tuh, kita lihat ya, ini kompor untuk kettle-nya itu bener-bener mirip Brewista sekali sih. Nanti kita akan lihat interface-nya tuh seperti apa. Oke, jadi isinya hanya seperti ini aja. Ya, dikasih kabel, dikasih teko. Ya, ini tekonya juga bagus ya. Dia benar-benar konsepnya itu seperti Brewista, namun kettle-nya itu nggak mirip ya. Kompornya mirip, hanya kompornya mirip, sedangkan tekonya lebih mirip ke Hario ya. Oke. Untuk finishingnya sih lumayan ya, not bad ya. Jadi tadi kita udah unboxing, dapatnya seperti ini. Jadi ini interface-nya keseluruhan seperti ini ya guys. Jadi kita akan nyalakan ya. Sebelum saya nyalakan, saya ingin memberitahu ya kegunaan dari tombol-tombol ini ya. Jadi untuk tombol yang pertama ini adalah tombol timer ya. Dia jadi ada timer, dan juga di sini adalah untuk temperatur, dan juga ini kita bisa adjust mau suhunya plus atau tambah ya. Jadi di tombol kelima ini adalah dikatakan di manual booknya itu adalah rapid boiling ya. Jadi panasnya lebih cepat dibandingkan kita pencet di tombol yang temperatur ini ya. Juga ini ada interface untuk Fahrenheit dan Celsius ya. Jadi ini on off, dan juga ini untuk menghold suhunya yang kita mau ya. Jadi ini saya bilang kenapa mirip Brewista, bener-bener karena kompornya itu interface-nya, teknologinya semua diambil dari kopiannya Brewista ya. Jadi ini bisa dibilang tanda kutip Xiaomi-nya Brewista ya. Yang membedakannya hanya tuh, kita bisa lihat kettle-nya kettle model Hario, tapi dirubah sedikit ke ala-ala Brewistaan ya, karena ada konsep wood-woodnya di sini ya, kayu, motif kayu ya. Dan juga bedanya dengan Brewista yang lain, Brewista umumnya kan 700 mili ya kapasitas airnya, sedangkan untuk yang cloningannya ini dia 1 liter ya kapasitasnya, jadi lebih besar. Dan juga untuk wattnya sendiri, teko ini memakan watt 1000 sampai 1200 maksimal, daya maksimal wattnya ya. Jadi begitu aja. Untuk build quality, kalau saya bilang sih lumayan ya. Memang nggak sehalus Brewista, tapi udah oke sih. Udah nyaman digenggam juga. Dari wood-woodnya yang saya pegang ini, Brewista tuh lebih halus ya menurut saya. Dan juga untuk build quality oke lah ya. Menurut saya ya, dari 10 saya kasih 8 lah ya. Jadi not bad ya, lumayan ya. Untuk finishingnya sendiri juga bagus ya menurut saya, oke. Untuk interface-nya juga oke. Dan juga ingin saya bilang, ini bukan kita harus pencet-pencet ya. Jadi ini udah touchscreen ya, dia sensitive touch ya, pakai jari kita dia langsung sudah ketekan ya. Jadi nanti kita akan tes untuk suhunya berapa lama ya. Jadi saya ingin kasih lihat juga, tadi saya udah tes ya. Jadi
Jadi untuk suhu terendah pada teko ini adalah di suhu 40 derajat ya. Nah, ini udah terendahnya. Sedangkan untuk maksimalnya kalau kita ingin men-setting lewat temperatur, ya suhu maksimalnya itu di 95 derajat Celcius. Ya, kita bisa lihat. Oke, dia maksimal kalau kita tekan temperatur maksimal 95. Tapi dikatakan di manual book ini suhu bisa mencapai 100 ya. Jadi kita coba aja. Ini kita pakai fast boiling ya. Kita lihat ya berapa lama ya. Ya ini yang saya suka nih, dia ada timer ya. Jadi kayaknya Brewista belum ada timer deh. Ya ini saya kasih lihat ya. Mungkin agak sedikit lama sih. Saya isinya tuh airnya tuh udah hampir full juga sih. Ya saya kasih lihat dulu terlebih dahulu ya, airnya isinya hampir full. Oh ya guys, saya sedikit menyela. Jadi jika kalian ingin mempunyai teko seperti ini ya, jadi jika kalian ingin usaha nih atau di rumah bagaimanapun ya, ini karena wattnya kan udah 1200 ya. Jika kalian ingin di satu roll kabel ini, jika kalian ingin dengan menggunakan mesin kopi ya, boleh, tapi kalian harus lihat ya. Ini kabel yang saya gunakan juga cukup tebal ya. Jadi kalian gunakan kabel yang agak besar karena mesin kopinya kan sendiri rata-rata udah 1000-an watt ya. Teko juga kan, teko ini yang dimakan juga udah 1000-an watt. Jadi udah 2000 dalam satu kabel ya. Kalau kalian menggunakan kabel yang tipis, umumnya kabel yang tipis untuk roll itu kalah ya. Jadi umumnya kebakar. Jadi alangkah baiknya jika kalian ingin membuat dari satu kabel roll di satu line, kalian menggunakan kabel yang agak besar ya, supaya kabelnya tidak kebakar, lebih awet ya guys.
Ya kita, kalau kalian ingin mengstay suhunya, kalian cukup tekan ini ya. Dia bakal membuat suhunya itu di sekitar sana saja, dikatakan dari manual booknya. Ya, oke. Jadi kalian lihat proses heatingnya dengan air yang hampir full tadi ya tidak memakan waktu yang lama ya. Mungkin sekitar 2 menitan. Dan ini udah panas. Ya, hampir 100 derajat Celcius. Ya, tadi malah 100 tuh. Oke, jadi seperti itu. Kita lihat interface-nya. Ya, ini untuk keep whip arm ya. Dia sudah tidak. Ya, kayak kalian lihat ya. Dia sudah sekarang lagi menstabilkan suhunya karena kita tekan ini tadi ya. Ya guys, jadi begitu interface-nya. Menurut saya ini boleh diperhitungkan lah ya. Jadi benar-benar worth it sekali sih karena interface yang mirip dengan Brawista ini. Ya, jadi dia kalau nggak ada tekonya di atas, dia nggak bakal bisa berfungsi sama sekali ya. Tadilah hasil dari tekonya. Jadi interface-nya itu seperti apa ya, jadi kalian sudah lihat sendiri ya. Jadi ini menurut saya kettle ini layak diperhitungkan juga ya. Jadi seperti biasa kita mulai dari kelemahannya dulu ya. Kelemahannya itu ya buat kualitinya ya memang nggak sebagus Brawista ya. Ya tapi oke ya. Dari saya pribadi nilai saya 8 dari 10 ya. Jadi oke ya. Dan juga mungkin ini karena baru ya. Jadi kalau kita mau buka tutupnya ya ini agak sedikit keras ya. Mungkin karena masih baru sih ya. Jadi kalau satu tangan aja dia ngeliat tuh, satu tangan masih nggak bisa ya. Ya mungkin ada bagusnya juga ya. Dia mungkin nge-clip banget, jadi nggak gampang ngelos ya. Jadi biasa kalau mau buka, jika kita masih taruh di dalam kompor nih, kita mau bukanya itu justru harus 2 tangan, nggak bisa dengan 1 tangan. Ya jadi begitu aja. Sama ini ya, memang ya belum di sini belum ada merek sama sekali ya, kalian lihat ya. Jadi ini modenya mirror ya, belum ada sama sekali. Ini yang kelemahan kedua menurut saya ya. Jadi ini karena mungkin karena 1 liter ya. Jadi dengan bahan yang seperti ini, jadi menurut saya ini sedikit berat ya. Ya dibilang berat sekali enggak, tapi dibandingkan dengan Brawista lebih enteng ya, lebih enteng sedikit ya. Jadi ini ketika kita pouring memang ada orang ya, ini kembali ke selera ya. Kalau saya sendiri saya nggak gitu suka yang terlalu berat sih. Ya ini mungkin bisa dibilang ini kokoh ya, tapi ya ini kembali ke selera ya. Ada yang bilang kalau semakin berat pouringnya enak ya, enteng pouringnya terlalu gimana ya. Jadi menurut saya ini sedikit berat ya, mungkin karena kapasitasnya juga ini 1000 mili ya. Jadi itu aja. Dan juga untuk kelebihannya menurut saya ini untuk harga yang pasti jelas ini di bawah Brawista ya. Jadi untuk kalian ingin mempunyai fitur yang seperti Brawista ya, ini boleh diperhitungkan sih menurut saya sih ya. Jadi ini selain menang di kapasitas ini 1 liter ya, jadi untuk interface-nya kalian sudah dapat di kettle ini ya. Dari kalian kalau sudah lihat video saya udah touchscreen, sudah ada timer. Setahu saya Brawista belum ada timer. Ini ada plusnya tersendiri, dan juga kalian bisa ngatur ininya touchscreen sama dengan Brawista. Jadi apa yang kalian bayar lebih murah, tapi kalian dapat spek yang sama dengan Brawista ya, dan dengan juga kapasitasnya yang lebih besar ini. Jadi bagaimana, semoga video saya ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari teko-teko, referensi teko ya. Jadi ini boleh diperhitungkan ya guys ya.
Nanti saya akan kasih linknya di bawah, kalian bisa beli di sana ya. Jadi saya juga ini beli, saya baru mencoba. Kenapa saya beli ini? Karena saya melihat kok ini menarik ya, gak seperti kettle pada umumnya yang mungkin kalian merek Tiguo ya. Jadi untuk harga-harga di range itu ini yang paling mendekati Brewista. Saya lihat bener-bener yang bikin saya tertarik tuh ininya sih ya. Jadi begitu aja, semoga video ini bermanfaat. Kalian boleh klik subscribe dan juga like channel YouTube saya jika kalian suka, dan juga dislike kalau kalian tidak suka ya. Ditunggu video selanjutnya.